lagi di podcast ke-23. Hari ini tema kita adalah Transform to Transform. Tema minggu ini sangat menarik loh, karena tema ini adalah tema tahun 2022 untuk seluruh GI Hokim Tom. Iya, transform to transform. Ditransformasi untuk mentransformasi. Maksudnya apa ya, Lause? Nah, kita perlu mengerti dulu arti kata transformasi itu sendiri apa. Transformasi adalah perubahan. Sebagai anak Tuhan, kita perlu ditransformasi, yaitu hidup kita diubah. Makin lama, semakin menjadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi bukan berhenti sampai di situ loh, Lause. Kita juga perlu menolong orang-orang di sekitar kita supaya mereka juga bertransformasi atau diubah hidupnya. Sehingga mereka juga hidupnya menjadi semakin lama, semakin seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan tidak ingin kita hidup sendirian, berjuang sendirian dalam bertransformasi, tetapi juga saling tolong-menolong, saling mendorong, saling melengkapi, sama-sama berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Berarti kita pun perlu pertolongan, dukungan orang-orang yang juga mengasihi Tuhan Yesus di sekitar kita dalam proses perubahan diri kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Lause Yohana, jelasnya yang ditransformasi itu apa aja? Apakah transformasi seperti ulat menjadi kupu-kupu? Masa kita disamain sama ulet jadi kupu-kupu lagi? Mungkin maksudnya transformasi dari jahat menjadi lebih baik kali ya, Lause? Ya dong, kan berubahnya menjadi semakin lama semakin serupa Tuhan Yesus. Dan bukan cuma dalam 1-2 hal saja, tetapi seluruh bagian kehidupan kita, yaitu disebut holistik. Misalnya nih, perkataan kita. Kalau kita berkata-kata, apakah, maaf ya, ada kata-kata kasar, kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh anak Tuhan kalau kita marah. Wah, itu kan tidak seperti perkataan Tuhan Yesus, atau ketika kita memikirkan teman yang kurang kita senangi. Apakah kita memikirkan hal-hal bagaimana membalas dia dengan kejahatan? Wah, itu pasti tidak seturut dengan pemikiran Tuhan Yesus. Ya, jadi transformasi dalam hidup kita itu meliputi transformasi hati, jiwa, kekuatan, pikiran, pokoknya segala hal dalam hidup kita. Makin lama, makin seperti Tuhan Yesus. Wah, requirement-nya susah banget ya, Lause. Transformasi secara menyeluruh dan meliputi segenap hati, pikiran, dan kekuatan. Lause, apakah transformasi ini seperti aktualisasi diri sendiri? Pencapaian aktualisasi diri sehingga kita mencapai kepuasan hidup yang tertinggi. Wah, beda. Aktualisasi diri itu bagaimana seseorang menggunakan seluruh kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dengan cara yang mereka dapat atau bisa lakukan. Wah, hati-hati. Ini pusatnya diri sendiri manusia itu. Bagaimana dia memakai seluruh kemampuan untuk mencapai apa yang dia mau dengan cara yang dia ingin lakukan. Nah, sebagai anak Tuhan, hidup kita pusatnya Tuhan, bukan diri kita sendiri. Jadi, kita harus ditransformasi menjadi serupa Kristus, bukan aktualisasi diri yang mencari kepuasan diri yang egois. Kita perlu mencapai apa yang Tuhan mau kita capai, dan juga dengan cara bagaimana Tuhan mau cara yang kita pakai. Ingat Yunus ya, Tuhan mau dia pergi ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsis. Waktu itu Yunus berpusat pada dirinya sendiri. Dia berpikir, pokoknya aku tidak mau pergi ke Niniwe. Aku punya uang, aku mau beli tiket ke Tarsis, ya aku pergi ke Tarsis. Nah, jadi hati-hati ya. Kalau kita hidup berpusat pada diri sendiri, pada apa yang kita mau dan dengan cara kita sendiri, itu berdosa di hadapan Tuhan. Rasanya melakukan transformasi dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak sanggup ya. Iya loh, standarnya tinggi banget. Iya, Lause, tentu tidak bisa.
Kekuatan kita manusia itu kan nggak ada apa-apanya. Karena itu, kita perlu kekuatan dari Roh Kudus. Kekuatan Roh Kuduslah yang akan menolong kita di dalam kita berubah atau bertransformasi. Juga ketika kita menolong orang-orang lain berubah atau bertransformasi. Apakah proses transformasi ini bisa langsung jadi ya? Iya, apa yang harus kita ajarkan ke anak-anak ya? Kan anak-anak dikasih tahu macam-macam yang baik, tapi tetap aja nakal. Rasanya nggak bisa instan ya kalau transformasi itu. Ya, memang tidak bisa instan dan tidak mudah prosesnya ya, Lause. Ya, sama misalnya seperti ketika kita menanam pohon mulai dari benihnya, kemudian dia bertunas, kecil, kemudian dia semakin besar menjadi pohon kecil, terus sampai akhirnya dia besar, berbunga, dan berbuah. Istilah kerennya transformasi itu seperti progressive sanctification, yaitu pengudusan yang terjadi secara bertahap. Semakin lama, semakin ke arah yang baik, yaitu semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, di tahun 2022 ini, yuk kita sama-sama bertekad di dalam Tuhan untuk mau ditransformasi Roh Kudus menjadi serupa Kristus secara menyeluruh atau holistik dalam hati, perkataan, pikiran, perbuatan. Juga kita mau menolong orang-orang di sekeliling kita supaya mereka juga semakin seperti Kristus. Dan ingat, ini juga berarti kita pun perlu mendapatkan dukungan, pertolongan orang-orang di sekitar kita di dalam perubahan kita. Oh, begitu loh. Ini adalah podcast kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di podcast-podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan memberkati.